Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab, dan hari ini kita sudah masuk di dalam seri yang ke-87. Kita masih akan tetap mendengarkan kisah perjalanan dan pelayanan dari Yesus Kristus bagian kelima. Mari kita akan mendengarkan bersama-sama. Di dalam perjalanan Yesus Kristus, Yesus sering memberitakan beberapa perumpamaan mengenai kerajaan surga, dan ini tertulis dalam kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 52, Markus 4 ayat 1 sampai 34, Lukas 8 ayat 4 sampai 18. Ada beberapa perumpamaan yang Yesus nyatakan tentang kerajaan surga, yaitu perumpamaan tentang penabur, ada di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 23. Lalu perumpamaan tentang lalang dan gandum dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kemudian perumpamaan tentang biji sesawi ada di dalam kitab Matius 13 ayat 31 sampai 32. Lalu perumpamaan tentang ragi yang diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir, itu ada di dalam Matius 13 ayat 33. Kemudian perumpamaan tentang harta yang terpendam, yaitu Matius 13 ayat 44. Perumpamaan tentang mutiara yang indah dalam Matius 13 ayat 45 sampai 46, perumpamaan tentang pukat yang dilabuhkan di laut, yaitu Matius 13 ayat 48, dan perumpamaan untuk ahli Taurat yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaharaannya, Matius 13 ayat 52. Ada beberapa perumpamaan yang memang Yesus sampaikan untuk menunjukkan, untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Kita baca dalam Matius 13 ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Jadi di dalam pelayanannya selama di dunia, Yesus juga menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Dan dalam perjalanan Yesus Kristus yang berikutnya, kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana Yesus meredakan badai. Dan ini ditulis dalam Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27, kemudian Markus 4 ayat 35 sampai 41, kemudian Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Bagaimana perahu dari murid-murid Tuhan Yesus dilanda angin ribut di tengah danau, tetapi Yesus tertidur dalam perahunya. Dan pada akhirnya murid-muridnya itu membangunkan Yesus untuk memohon pertolongannya. Kita akan baca beberapa ayat, yaitu dalam Matius 8 ayat 25 sampai 27. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dalam perjalanan Yesus Kristus, Yesus pun menyatakan kuasanya atas alam, ya. Lalu
dalam perjalanan menuju pelayanan selanjutnya, di mana kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan anak perempuan dari Yairus yang sudah mati. Dan kisah ini tertulis juga dalam Matius 9 ayat 18-26, lalu Markus 5 ayat 21-43, dan Lukas 8 ayat 40-56. Dan dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus ini, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, di mana dia berusaha maju mendekati Yesus dan menjamah jubahnya, dan perempuan itu menjadi sembuh. Kisah ini tulis dalam Matius 9 ayat 20-22. Dan Yesus melanjutkan perjalanan, dan setibanya Yesus di rumah kepala ibadat itu, Yesus melihat bahwa ada banyak orang yang sudah ada di rumah Yairus karena anak perempuan dari Yairus sudah mati. Kita akan baca dalam Matius 9 ayat 23-26. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, ayat 24, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Lalu ayat 25, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Ayat 26, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Yesus melakukan mujizat yang luar biasa dengan membangkitkan anak Yairus yang telah mati, sehingga pelayanan Yesus Kristus semakin tersebar di daerah itu. Kemudian Yesus mengutus ke-12 orang murid untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Ini tertulis dalam Matius 9 ayat 35 sampai Matius 11 ayat 1. Kemudian dalam Markus 6 ayat 6 sampai 13, lalu dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ayat 3, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Ayat 4, dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Ayat 5, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu ayat 6, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya setelah mengajar mereka, supaya murid-muridnya pun melakukan pelayanan yang sama seperti yang Yesus lakukan di bumi, dengan memberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan segala penyakit sambil memberitakan Injil, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam kisah berikutnya kita akan membaca juga satu kisah yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan kisah ini ditulis dalam Injil Matius 14 ayat 13-21, lalu di dalam Markus 6 ayat 30-44, lalu dalam Lukas 9 ayat 10-17, dan Yohanes 6 ayat 1-14. Nah, kita akan baca di dalam Matius 14 ayat 15-21. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Di sini Yesus membuktikan bahwa kuasa dari surgawi yang dimiliki oleh Yesus dalam pelayanan di bumi itu sanggup untuk memberkati secara jasmani, yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itulah kuasa yang Tuhan nyatakan dalam pelayanannya di bumi. Dan berikutnya kita juga akan membaca kisah bagaimana Yesus berjalan di atas air, di mana kisah ini tertulis dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, lalu Markus 6 ayat 45 sampai 52, dan di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Nah, saat itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sedangkan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan pada waktu itu hari sudah larut malam. Dan tiba-tiba di tengah danau, angin dan gelombang besar datang sehingga membuat kapal atau perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus menjadi terombang-ambing. Nah, kita akan membaca di dalam Matius 14 ayat 25 sampai 33. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Lalu ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan dan pelayanannya, pergi ke kota Tirus dan Sidon. Di sini tertulis dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, kemudian Markus 7 ayat 24 sampai 30. Lalu dalam Matius 15 ayat 21 firman Tuhan berkata, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, di mana kemudian Yesus melayani seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan itu memohon supaya Tuhan menyembuhkan anaknya dan bahkan sampai merendahkan dirinya. Nah, kita akan baca kisah ini dalam Matius 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bagaimana Tuhan Yesus melayani seorang wanita yang merendahkan diri dan menyamakan diri dari menjadi seekor anjing, tetapi Tuhan melihat iman yang teguh dari wanita ini, dari ibu ini, yang membuat Tuhan Yesus melakukan mujizat sehingga anaknya menjadi sembuh. Lalu kemudian dalam perjalanan selanjutnya Tuhan Yesus kembali ke Galilea dan memberi makan 4.000 orang. Ini ada di dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39. Kemudian Markus 8 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca di dalam Matius 15 ayat 34 sampai 39. Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7. Jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Ayat 35, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. 36, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ayat 37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Ayat 38,
Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayat 39, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana pelayanan Yesus Kristus dan pengajaran-pengajarannya tentang kerajaan surga di dunia. Dan bagaimana kita juga sudah mendengar Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Baik itu membangkitkan orang mati, lalu memberi makan 5.000 orang laki-laki dan 4.000 orang. Di sini kita melihat bagaimana kuasa itu juga diberikan kepada murid-muridnya. Dan kuasa yang sama juga diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kita akan sama-sama masih mendengarkan bagaimana pelayanan dan perjalanan Yesus Kristus bagian ke-6 minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin.